Baik, hari ini kita akan belajar terkait dengan aturan penjumlahan. Nah, di sini ada definisi. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 ditambah K2 ditambah seterusnya ditambah Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Aturan penjumlahan ini biasanya digunakan untuk beberapa kegiatan yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Sebagai contoh, Aulia akan membeli mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 mobil sedan, 4 mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Aulia untuk membeli mobil? Nah, ini yang dimaksud tadi bahwa di dalam aturan penjumlahan itu digunakan untuk beberapa kegiatan yang tidak sekaligus terjadi, ini atau pilihan. Tidak mungkin kalau Aulia mau membeli sebuah kendaraan, dalam hal ini sebuah mobil, artinya Aulia itu memilih di antara mobil-mobil yang ada, tidak mungkin sekaligus dibeli, karena di sini dia hanya membeli sebuah. Jadi Aulia memilih 3 mobil sedan, ataukah 4 mobil SUV, ataukah 5 mobil MPV. Dalam hal ini, dengan menggunakan aturan penjumlahan, banyak pilihan Aulia membeli mobil adalah 3 ditambah 4 tambah 5 sama dengan 12 pilihan. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau aturan penjumlahan itu lebih ke pilihannya, atau ada suatu kejadian yang terpisah atau tidak sekaligus terjadi. Berbeda halnya dengan aturan perkalian. Nah, sekarang aturan perkalian. Di sini ada definisi. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan kedua, seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 kali, K2 dikali, seterusnya dikali Kn cara. Aturan perkalian ini biasa digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Untuk lebih jelasnya, sebagai contoh, Haikal memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Haikal memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Jadi ini kasus ini, Haikal ini bisa sekaligus dia mengenakan baju dan celana, kan? Kalau saya menggunakan pohon faktor bisa seperti ini ya. Jadi di sini ada 3 baju, misalnya B1, B2, B3. Kemudian ada 2 celana, misalnya C1 dan C2. Jadi B1 ini dipasangkan dengan celana 1K atau celana 2. Begitu pula B2 dan B3. Maka banyaknya cara memasangkan ini tidak lain adalah 6 cara. Dalam hal ini kasus seperti ini bisa lebih cepat dihitung dengan menggunakan aturan perkalian. Kenapa? Karena kalau misalnya kasusnya di sini ada 15 baju, 20 celana, mau pakai cara seperti ini, panjang sekali. Dengan aturan perkalian, maka soal ini bisa diselesaikan dengan mudah. Yaitu tinggal saja baju ada 3, celana 2, dia kali 2 sama dengan 6. Baik, untuk membedakan kedua aturan tadi, aturan penjumlahan dan perkalian, lebih jelasnya perhatikan ada beberapa contoh yang di sini ya. Kita bahas satu persatu. Contoh 1. Ali memiliki 4 mobil, 3 motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Ali pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Yang berupa pilihan ya, atau tidak sekaligus terjadi. Nah, berarti langsung saja 4 mobil, misalnya dipilih Ali, bisa ada 4 cara kan? 3 motor, berarti pilih salah satunya, berarti kesempatannya ada 3 cara. Sepeda juga ada 2 cara, maka kalau dijumlahkan 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 9 cara. Itu. Lanjut contoh 2. Budi hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock.
berapa banyak cara Budi memilih lagu yang akan didengar, aturan yang mana yang tepat untuk menjawab contoh saat ini. Nah, jelas adalah aturan penjumlahan, karena tidak mungkin ahli pengantornya ini sekaligus ke 3 kendaraan ini pakai. Pasti memilih apakah dia memilih mobil, memilih motor atau sepeda. Seperti yang kita tahu tadi bahwa aturan penjumlahan itu digunakan untuk mendengarkan lagu sekaligus, itu kan tidak nyaman kan begitu ya. Aktif. Berarti ini cocoknya pakai aturan penjumlahan. Karena ini pilihan memilih lagu dangdut, pop atau rock. Dengan aturan penjumlahan langsung saja 6 ditambah 10 tambah 5 sama dengan 21 cara. Lanjut ke contoh ketiga. Agung memiliki 5 kemeja, 6 celana dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Agung memasangkan pakaian yang dimilikinya? Berarti ini bisa terjadi secara sekaligus atau bersamaan. Dan ini bisa terjadi sekaligus. Bisa memakai kemeja, celana sekaligus sepatu. Berarti ini cocoknya pakai aturan perkalian. Nah, berarti langsung saja 5 kali 6 kali 3 sama dengan 90 cara. Contoh 4. Dari kota A menuju ke kota C harus melalui kota B. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda. Dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Berapa banyak cara Abdillah dapat pergi dari kota A ke kota C? Nah, saya ilustrasikan gambaran seperti ini yang soal ini tadi. Kalau saya gambarkan, ini ada 3 kota ya, kota A, kota B, kota C. Ya, di sini disebutkan di soal bahwa dari kota A ke kota B ini ya dihubungkan 3 jalur berbeda. Misalnya jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga. Kemudian dari kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Dari B ke C. Karena di sini tadi sudah ada saya beri nama 1, 2, 3, tapi bisa lanjutkan. Di sini jalur yang berbeda berarti 4, jalur ke-5, jalur ke-6, jalur ke-7. Intinya ada 4 jalur yang berbeda. Nah, pertanyaannya berapa banyak cara bila dapat pergi dari kota A ke kota C? Berarti kalau kita lihat ini 1, 4, misalkan 1 jalan, 1 jalur. 1, 5, berarti sudah 2. 1 ke 6, 3, 1, 7, 4. Begitu pula dengan 2, 4 dan 5. 2, 5, 6. 2, 6, 7. 2, 7, 8. 3, 4, 9. 3, 5, 10. 3, 6, 3, 7, 12. Iya, kalau pakai gambar seperti itu lama. Nah, dengan aturan perkalian, maka ini bisa diperoleh bahwa dari kota A ke kota B ada 3 jalur berbeda. Dari B ke kota C ada 4 jalur berbeda. Tinggal dikalikan saja. 3 kali 4 sama dengan 12. Baik, kita lanjut ke contoh kelima. Sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta melalui 3 jalur. Jakarta Makassar 4 jalur, Kuala Lumpur Makassar 2 jalur. Banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Kuala Lumpur ke Makassar melalui Jakarta ataupun langsung adalah. Oke, saya cerna soal ini. Nah, perhatikan ilustrasi ini. Di sini K Kuala Lumpur, ini J Jakarta, E Makassar. Nah, jadi dari Kuala Lumpur ke Jakarta saja itu sudah 3 jalur. Jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga. Kemudian dari Jakarta ke Makassar 4 jalur. Jalur ini ya, ini 4 jalur. Nah, sekarang kita cari dulu berapa banyak pilihan jalur dari Kuala Lumpur ke Makassar melalui Jakarta. Berarti bisa kita lihat atau saya kasih nomor ya. Ini Kuala Lumpur ke Jakarta 1, 2, 3. Berarti Jakarta ke Makassar 4, 5, 6, 7. Nah, seperti cara tadi ya.
Dan ini ada dua kasus, ya, ada dua karena di sini ataupun langsung. Jadi kita cari dulu Kuala Lumpur, Makassar melalui Jakarta ada berapa cara. Kuala Lumpur ke Makassar langsung tidak transit berapa cara. Nah, kita hitung coba ya, dari Kuala Lumpur ke Makassar tapi melalui Jakarta berarti 14 1 15 2 16 3 17 4 25 26 37 34 35 36 37. Dengan aturan perkalian saja 3 kali 4, 3 jalur Kuala Lumpur Jakarta, 4 jalur Jakarta Makassar, 3 kali 4 sama dengan 12 cara. Nah ini bisa pilihan lain langsung dari Kuala Lumpur ke Makassar. Ya, di sini dikatakan bahwa dari Kuala Lumpur Makassar 2 jalur, berarti ini K langsung ke M, ini ada 2. Oke, atau sama halnya dengan 2 cara. Artinya banyaknya pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Kuala Lumpur ke Makassar melalui Jakarta ataupun langsung adalah 14 cara. 12 cara ditambah 2 cara sama dengan 14 cara. Baik, satu soal terakhir. Kota K dan kota L dihubungkan oleh beberapa jalur seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ya, jadi ini ada beberapa jalur untuk menuju dari K ke L. Dan K ke L di sini bisa melalui P Q terus ke L, ataukah dari K ke L ini bisa melalui K ke P baru ke L baru ke L. Ya. Jika seseorang berangkat dari kota K menuju kota L, banyak alternatif jalan yang dapat dipilih adalah, nah di sini kita bagi 2 opsi. Nah, startnya dari K ke L melalui P dan Q. Opsi kedua dari K ke L melalui P dan R. Nah, untuk opsi yang pertama dari K ke L menuju K ke L melalui P dan Q. Di sini cara mendapatkannya adalah di mana tadi kalau dari K itu ada 4 jalan atau ada 4 jalur, kemudian P ke Q ada 1 jalur, Q ke L ada 3 jalur, maka dapat dituliskan 4 kali 1 kali 3 sama dengan 12 cara. Opsi yang kedua, K ke L melalui P dan R. Di sini kita lihat bahwa untuk K itu ada 4 jalur, P ke R ada 2 jalur, R ke L ada 2 jalur, maka ditulis 4 kali 2 kali 2 sama dengan 16 cara. Maka ditotalkan 28 cara.